Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiani Mubariko, NPM 1975404, Prodi Agri Bisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tugas ekonomi sumber daya pertanian. Di sini saya akan menjelaskan barang publik. Barang publik yaitu secara umum biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapapun penggunanya. Dan sebisa mungkin, bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu contohnya lampu penerangan jalan umum. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum yaitu memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan kegiatan di jalanan. Contoh yang kedua yaitu sinar matahari. Sinar matahari ini tidak ada batasnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sinar matahari, dunia ini menjadi gelap. Sebagai sumber energi terbesar, tidak terbatas oleh di planet bumi. Selain itu, fungsi sinar matahari yaitu menghasilkan energi listrik. Ada banyak pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari sebagai sumbernya. Kemudian, sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kebutuhan manusia. Kemudian, sebagai sumber cahaya alami bagi manusia yang digunakan sebagai penerangan dan pencahayaan alami yang tidak ada batasnya. Yang kedua yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif contohnya yaitu seperti merokok. Merokok ini menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi bagi juga kesehatan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi ini sangat-sangat merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kedua yaitu eksternalitas positif, contohnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat pekerja dan perusahaan, tetapi juga untuk bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan. Bagi pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian, itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan barang lebih murah dan variasi dan berkurang. Berikutnya yaitu solusi untuk eksternalitas. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Beberapa di antara solusi untuk eksternalitas adalah yaitu 1. Penegakan hak kepribadian properti, yang kedua pajak, yang ketiga peraturan, yang keempat subsidi. Selanjutnya yaitu hak kepemilikan atau right of ownership. Atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak yang diinginkan. Contohnya yaitu di sini ada restoran. Restoran ini hak kepemilikannya bisa secara pribadi atau bisa secara berkelompok. Jika pribadi, hasilnya akan dinikmati oleh diri dia sendiri. Jika kelompok, maka hasilnya akan dibagi-bagi oleh kelompok itu sendiri. Yang kedua yaitu supermarket. Supermarket yaitu bisa didirikan oleh satu per orang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.